Episode 55. Rangga sudah berangkat ke kantor, mobilnya sudah tidak terlihat dari jendela. Oke Asia, saatnya kamu beraksi. Ucapnya kepada dirinya sendiri, hari ini dia akan kedatangan tamu spesial. Segera ia menghubungi temannya yang sekaligus merupakan chef ternama negeri ini. Entah karena sebuah pertemanan atau Asia membayar mahal, entahlah itu urusan mereka. Yang jelas chef Amanda siap membantu Asia memasak dengan melakukan panggilan video. Asia memakai hijabnya terlebih dahulu. Asia menelpon temannya itu dengan panggilan video. Halo Nyonya Komandan yang cantik. Suara Amanda dari balik telepon yang sudah duduk di balkon kamarnya. Bersantai dengan teh dan cemilan di depannya. Amanda adalah chef cantik yang hampir setiap hari muncul di layar kaca karena merupakan salah satu juri di sebuah program ajang masak paling bergensi di negeri ini. Dia chef yang begitu cantik dan juga memiliki banyak penggemar. Tapi waktu demikian dia usianya yang sudah 30 tahun. Dia masih sendiri dan belum memiliki tambatan hati. Apa semua wanita kayak seperti itu? Hanya sibuk dengan karirnya dan lupa dengan urusan cinta. Entahlah. Tidak usah menggoda aku, chef. Andai saja kamu tahu betapa khawatirnya aku saat ini. Ucap saya berjalan menuju dapur. Hahaha, Amanda tertawa lepas dari balik layar HP. Santai saja, Nyonya cantik. Memasak itu bukan pekerjaan yang sulit, sambungnya. Itu menurutmu, chef? Jawab Asea sedikit kesal melihat Amanda yang begitu santai sementara dirinya sudah seperti di ujung tanduk. Andai saja dunia melihat betapa khawatirnya Nyonya Komandan saat ini hanya karena persoalan memasak, goda Amanda sembari tertawa. Stop ya chef, tidak lucu, sungguh tidak lucu. Ucapnya yang membuat Amanda semakin tertawa. Kenapa aku memilihmu? Karena aku tahu kalau ini adalah aib dan aku mempercayakan aib ini kepadamu. Sambungnya yang membuat Amanda terus tertawa. Asia dan Amanda memang sudah sangat akrab sejak dulu. Walau mereka public figure yang berbeda profesi, tapi karena sering bertemu di satu stasiun TV yang sama, jadi mereka sangat akrab bahkan bergabung dalam arisan sosialita yang sama. Oke, ayo kita mulai Nyonya. Ucap Amanda yang melihat Asia sudah di dapur dengan segala macam bahan mentah yang sudah dia beritahukan kepada Asia semalam. Baik, kita memulainya dari mana? Tanya Asia yang sudah meletakkan HP di posisi terbaik agar Amanda bisa melihat dengan luas. Pelan-pelan saja, ini baru jam 7 lewat. Mungkin kita akan memulainya dengan dessert dingin dulu karena itu butuh waktu untuk disimpan di kulkas. Jelas Amanda. Oke, jawab Asia singkat dan mengambil semua bahan puding untuk dessertnya. Amanda mulai mengarahkan Asia yang dimulai dengan pembuatan puding. Walau Asia adalah wanita yang baru masuk ke dunia memasak, tapi dirinya begitu cekata melakukan semuanya. Mungkin karena memang dasarnya dia sudah cerdas sehingga sangat mudah baginya untuk memahami berbagai hal yang baru dia pelajari, termasuk dunia memasak ini. Waktu terus berjalan, dessert buatan sudah aman di dalam kulkas. Ia melanjutkan ke menu utama masakan ayam, seafood, dan sayur mayurnya. Kring. Suara HP yang satu berdering. HP yang ia letakkan di atas meja makan sepertinya ada yang sedang menelponnya. Aduh, siapa sih? Lagi sibuk. Ucapnya yang sedang membersihkan ikan dari pekerjaan memasak ini. Membersihkan ikan adalah yang paling rumit menurutnya. Ayo, angkatlah dulu, mungkin penting. Ucap Amanda yang mendengar HP Asia sejak tadi berdering. Dengan terpaksa ia mencuci tangan dan menuju meja makan menghampiri HP. Ternyata suaminya yang sedang menelpon yang dengan melakukan panggilan video. Ya ampun, Mas Rangga, ujarnya belum mengangkat telepon. Halo mas, aku lagi sibuk, ucapnya yang sudah melihat suaminya dari balik layar. Apa aku kembali saja membantumu? Tanya Rangga.
Tidak usah, aku bisa sendiri, ujarnya dan kembali ke wastafel untuk pekerjaan meletakkan HP dengan posisi yang baik agar suaminya bisa melihatnya. Amanda tertawa dari balik telepon. Ternyata kalian memang pasangan yang romantis, ucap Amanda mendengar Rangga ingin pulang membantu istrinya. Hei, berhenti menertawaiku, ucap Asia kepada Amanda. Ayo kita lanjutkan lagi. Asia kembali melanjutkan pekerjaan dengan pisau dan ikan di tangannya. Hati-hati sayang, ucap Rangga khawatir. Kemarin-kemarin ia membersihkan ikannya tapi pagi-pagi tadi sangat buru-buru, sehingga tidak sempat membantu istrinya. Masih itu tidak kerja ya? Sempat-sempatnya kamu telepon video, ucap Asia. Kerja, tapi hari ini tidak terlalu sibuk, jawab Rangga. Sudah belum ikannya? Tanya Amanda yang sejak tadi hanya seperti orang ketiga yang tak dianggap. Iya, sebentar lagi, teriak Asia yang terus membersihkan ikan kakap yang berukuran besar itu. Au! Teriak Asia. Tangannya tertusuk sirip ikan yang begitu besar dan tajam. Tampak darah memenuhi jari telunjuknya. Asia! Spontan, Amanda dan Rangga berteriak. Asia mencuci jarinya yang berdarah ke wastafel seperti sirip ikan itu tertarik panjang dan sedikit menganga pada jarinya. Telepon Rangga tiba-tiba mati. Ayo cepat cari obat dulu. Kamu bagaimana sih Asia? Amanda terlihat khawatir. Asia tidak mampu mencari kotak obat dengan darah yang terus mengalir pada dirinya. Ia hanya menemukan serbet bersih yang terlibat dalam lemari dan melilitkan ke jarinya agar darahnya berhenti mengalir. Bagaimana sayang? Tanya Amanda. Sepertinya sudah lumayan mbak, ucap Asia. Kamu yakin? Aku benar-benar khawatir Asia. Iya mbak, sudah tidak apa-apa. Sepertinya ini hanya luka kecil. Ayo mbak, kita lanjut lagi. Tidak diobati dulu, nanti lukanya infeksi. Bagaimana? Amanda benar-benar sangat khawatir. Nanti saja lah mbak, aku juga tidak tahu di mana kotak obatnya. Lagian ini hanya luka kecil, ucap Asia merasa lukanya sudah agak lebih baik. Kamu yakin ingin melanjutkan masaknya? Iya mbak, ayo kita lakukan lagi. Ya sudah, kalau begitu nanti saja ikannya, kita kerjain lain dulu. Kita goreng ayam tepung saja dulu. Perintah Amanda yang sepertinya hanya akan membuat ayam tepung saus resep sederhana namun nikmat untuk pemula seperti Asia. Asia mengikuti arahan Amanda dan segera menggoreng ayam yang sudah dipotong kecil oleh penjualnya tadi yang sebelum sudah ia cuci dan baluri bumbu sebelum mengerjakan ikan. Sementara menunggu ayam yang digoreng, Asia mengerjakan lain memotong sayur-sayuran untuk sop dan lain-lain. Sayang, suara Rangga yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dalam waktu beberapa menit ia sudah sampai di rumah, entah kecepatan berapa laju mobil sportnya, atau mungkin jalan sedang tidak macet. Mas Rangga? Asia terkejut. Rangga segera mendekatinya dan melihat tangan istrinya tanpa mengucap satu kata pun. Segera ia mendudukkan istrinya ke kursi meja makan. Tunggu di sini, aku ambil kotak obatnya dulu, ucap Rangga dan segera menuju kamar untuk mengambil kotak. Wajar saja kalau kalian menjadi pasangan yang sangat digandrungi banyak orang. Lihatlah suamimu itu, bela-bela pulang karena tangan istrinya kena sirip ikan. Andai saja dunia bisa melihat keromantisan ini, ujar Amanda yang selalu saja tertawa. Berhenti menggoda aku, chef, ujar Asia. Rangga tiba di dapur dengan kotak obat di tangannya dan langsung membersihkan tangan istrinya, kemudian mengobatinya. Ini baru jam berapa, mas? Kenapa kamu harus pulang? Tidak apa-apa sayang, pekerjaanku tidak banyak. Adit sudah menghandle semuanya. Aku akan membantu memasak, ujar Rangga sembari melilit kain kasah ke jari istrinya untuk menutupi lukanya setelah mengobatinya. Sepertinya kita delivery saja, sambungnya. Kamu itu mas. Asia tidak peduli dengan ucapan suaminya dan langsung berdiri meniris ayam yang digoreng tadi. Tapi tanganmu terluka sayang, ucap Rangga. Ini hanya luka kecil mas. Bukankah papa dan mama dan mertuaku ingin makan masakanku? Aku tidak ingin mengecewakan mereka, ucap Asia. Oke kalau begitu, aku membantumu. Ya sudah mas Rangga pakai ini dulu. Asia memakaikan celemek suaminya. Sepertinya aku hanya menaikkan di sini. Suara Amanda dari balik telepon. Hei Mbak Amanda, maaf Mbak, aku lupa kalau ada Mbak Amanda di sana, ucap Rangga begitu ramah sembari tertawa. Tidak masalah Rangga, senang berkenalan denganmu. Oke Mbak, aku akan membantu istriku yang cantik ini. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Rangga membuat Asia malu. Amanda tertawa mendengarnya.
Oke Bapak Komandan, kamu bisa melanjutkan membersihkan Ika yang melukai istri cantikmu tadi. Ujar Rangga yang masih tertawa. Oh ya, ikan itu, aku akan membalas perbuatannya. Berani sekali dia melukai istriku. Ujar Rangga seraya membalikkan badan menuju wastafel. Wajah Asia sudah memerah karena malu sejak tadi ia digoda oleh Amanda dan Rangga. Ah, kalian terlalu keterlaluan sejak tadi membuatku iri. Rasanya aku ingin menikah besok. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.